Bayangkan, di suatu malam yang sunyi, hanya suara napasmu yang terdengar. Lampu redup. Dunia seperti berhenti berputar. Dan di dalam kepalamu, pertanyaan yang tak pernah mau diam. Kenapa hidupku selalu seperti ini? Kenapa rezeki seperti menjauh setiap kali aku berusaha meraihnya? Kau mencoba tertawa di siang hari, menutupi rasa lelah yang hanya kau kenali sendiri. Tapi di malam hari, saat semua orang tidur, kau tahu hatimu sedang berteriak. Bukan teriak karena marah, tapi teriak karena haus. Haus akan perubahan, haus akan jawaban. Dan mungkin, hanya mungkin, kau mulai merasa bahwa jawaban itu tidak akan pernah datang. Tapi izinkan aku membisikkan sesuatu. Mungkin yang selama ini kau cari bukanlah uang itu sendiri. Mungkin yang selama ini kau cari adalah kunci. Satu kunci yang akan membuka pintu yang selama ini terkunci rapat di hadapanmu. Pintu yang dibaliknya ada aliran rezeki yang tidak pernah habis. Pintu yang dibaliknya ada rasa tenang, walau angka di rekening belum besar. Pintu yang dibaliknya ada keyakinan bahwa besok akan lebih baik dari hari ini. Aku tahu rasanya saat kau berjuang siang malam, menahan malu, mencoba tersenyum saat dalam hati kau takut. Aku tahu rasanya saat kau bertanya-tanya, apakah semua doa ini sia-sia? Tapi dengarkan aku, tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada usaha yang hilang begitu saja. Semua tersimpan di tempat yang mungkin tak terlihat, di lembar catatan semesta. Dan suatu hari, semua itu akan kembali padamu, lipat ganda. Namun, ada satu hal yang belum kau lakukan. Satu hal yang membuat semua yang kau impikan terasa seperti bayangan di kejauhan. Kau sudah bekerja keras, kau sudah berdoa, tapi mungkin kau belum berbicara dengan dirimu sendiri, belum memberi perintah yang jelas pada pikiranmu, belum menanam satu kalimat sederhana yang bisa mengubah arah takdirmu. Pikirkan ini, pikiranmu adalah tanah, dan kata-kata yang kau ucapkan pada dirimu sendiri adalah benih. Jika setiap hari kau menanam benih ketakutan, maka yang tumbuh adalah pohon keraguan. Jika setiap hari kau menanam benih aku tidak mampu, maka yang tumbuh adalah akar-akar kelemahan. Tapi jika setiap hari kau menanam satu kalimat yang penuh keyakinan, maka apapun yang ada di hadapanmu akan mulai berubah bentuk. Mungkin kau bertanya, bagaimana mungkin hanya dengan satu kalimat nasib keuanganku bisa berubah? Disinilah rahasianya. Pikiran bawah sadarmu tidak pernah tidur. Ia mendengar setiap kata yang kau ucapkan. Ia mencatat, ia mempercayai, dan ia akan bekerja diam-diam, tanpa kau sadari, untuk membuat semua yang kau tanam menjadi nyata. Napoleon Hill pernah berkata, bahwa segala sesuatu yang dapat dibayangkan dan dipercaya dapat dicapai. Dan semua itu dimulai dari kata-kata yang kau tanam dalam pikiranmu. Bayangkan seseorang yang setiap pagi bangun dengan berkata, "Uang datang kepadaku dengan mudah dan berlimpah." Lalu ia mulai hari dengan senyum, walau di dompetnya masih ada receh terakhir. Minggu demi minggu, tanpa ia sadari, pikirannya mulai mencari peluang. Tangannya mulai bekerja dengan cara yang lebih cerdas. Orang-orang mulai tertarik untuk bekerja sama dengannya. Kesempatan yang dulu ia anggap tidak mungkin, tiba-tiba hadir. Itu bukan kebetulan. Itu adalah buah dari kata-kata yang ia tanam. Sekarang, aku ingin kau jujur pada dirimu sendiri. Apa kalimat yang selama ini kau ulang-ulang di kepalamu? Apakah itu kalimat yang membangkitkan semangat, atau kalimat yang memadamkan nyala? Apakah kau berkata, "Aku tidak bisa"? Apakah kau berkata, "Aku selalu sial"? Apakah kau berkata, "Uang selalu cepat habis"? Jika iya, maka itulah yang kau tanam, dan sekarang kau sedang memanen hasilnya.
Tapi berita baiknya adalah kau bisa mengubah benih itu. Kau bisa mulai menanam yang baru. Satu kalimat sederhana bisa menjadi air yang menghidupkan kembali ladang kering di hatimu. Satu kalimat sederhana bisa menjadi obor di malam gelapmu. Dan satu kalimat sederhana bisa menjadi awal dari kisah baru hidupmu. Mungkin kau berpikir, tapi aku sudah terlalu jauh di titik rendah. Apakah masih ada harapan? Dengarkan aku. Harapan itu tidak pernah hilang. Ia hanya tertutup oleh debu ketakutan dan keraguan. Dan sekali kau meniup debu itu, kau akan melihat nyala yang masih ada di sana. Kecil, tapi cukup untuk menyalakan api yang besar. Hari ini, tepat di detik ini, kau bisa memutuskan untuk mulai berbicara dengan dirimu sendiri dengan cara yang berbeda. Kau bisa memilih kata-kata yang memberi kehidupan, kata-kata yang memberi kekuatan, kata-kata yang akan menjadi magnet bagi rezeki. Ingatlah, rezeki bukan hanya angka di rekening. Rezeki adalah kesehatanmu. Rezeki adalah ketenangan hatimu. Rezeki adalah orang-orang yang mencintaimu. Dan semua itu akan mulai mengalir ketika energimu selaras dengan kata-kata yang kau tanam. Tutuplah matamu sebentar, dengarkan napasmu, rasakan tubuhmu, dan di dalam hening itu, bisikkan pada dirimu bahwa mulai hari ini, kau memilih untuk percaya. Kau memilih untuk berkata pada dirimu bahwa rezeki mengalir kepadamu tanpa henti. Ulangi, dan ulangi, hingga kata-kata itu bukan lagi sekadar suara, tapi menjadi keyakinan yang tak tergoyahkan. Aku tidak tahu di mana kau berada saat ini. Mungkin kau menonton ini di kamar kecil dengan cahaya lampu redup. Mungkin kau menontonnya di halte, menunggu kendaraan yang terlambat. Tapi aku tahu satu hal, kau ada di sini, mendengarkan ini, bukan karena kebetulan. Semesta punya cara mengirim pesan kepada mereka yang siap menerimanya. Dan jika kata-kata ini membuat dadamu hangat, itu artinya kau siap. Jangan biarkan kesempatan ini lewat. Jangan menunda satu hari pun, karena setiap hari kau menunda adalah satu hari lagi yang kau biarkan pintu rezekimu tertutup. Mulailah hari ini. Ucapkan kalimat itu, tanamkan dalam dirimu, dan lihat bagaimana perlahan dunia di sekitarmu mulai bergeser. Dan jika kata-kata ini menyentuh hatimu, jika kau merasa ada nyala kecil yang mulai bangkit di dalam dirimu, maka jangan simpan sendiri. Bagikan semangat ini dengan orang lain, dan sebelum kau lupa, tekan tombol suka dan berlangganan saluran ini. Karena perjalanan kita baru saja dimulai, dan aku tidak ingin kau melewatkan langkah berikutnya. Bayangkan, selama ini kau berjalan di sebuah jalan panjang, menunduk, hanya melihat batu-batu yang menghalangi langkahmu. Kau lelah, kau bahkan lupa untuk mengangkat kepala dan melihat bahwa di ujung jalan ada cahaya yang menunggu. Hari ini, izinkan aku mengangkat kepalamu, menunjukkan sesuatu yang mungkin tidak pernah benar-benar kau sadari, sesuatu yang selama ini ada di dalam dirimu sendiri. Kau pernah dengar bahwa pikiran manusia punya kekuatan lebih besar dari otot terkuat, lebih besar dari mesin tercanggih, lebih besar dari semua harta yang bisa kau kumpulkan? Ya, pikiranmu adalah alat yang diciptakan Tuhan dengan rancangan sempurna. Dan seperti alat lain, ia akan bekerja mengikuti perintah yang kau berikan. Jika kau perintahkan pikiranmu untuk mencari peluang, ia akan menemukannya. Jika kau perintahkan pikiranmu untuk menghindari masalah, ia akan tetap menuntunmu. Tapi hati-hati, ia juga akan menghindari peluang, karena ia tidak membedakan antara keduanya. Ia hanya mengikuti apa yang kau tanam. Napoleon Hill menyebut ini autosugesti, sebuah proses sederhana tapi sangat dalam. Kau memberi sugesti pada pikiran bawah sadar. Kau mengulangnya lagi dan lagi, hingga ia tertanam begitu kuat,
menjadi bagian dari identitasmu. Dan yang menarik, pikiran bawah sadar tidak pernah membantah. Ia tidak berkata, "Tidak mungkin." Ia hanya menerima dan mulai membangun realitas sesuai perintah itu. Bayangkan, jika setiap hari kau berkata pada dirimu, "Aku hidup dalam kelimpahan," maka pikiran bawah sadarmu akan bekerja untuk membuktikan bahwa itu benar. Ia akan mengatur fokusmu. Ia akan mengarahkan energimu. Ia akan membuka matamu pada hal-hal yang sebelumnya kau abaikan. Pikirkan seperti ini. Pikiranmu adalah sebuah mercusuar. Dan kata-kata yang kau ucapkan adalah sinar yang dipancarkan. Sinar itu akan menarik kapal-kapal tertentu. Jika sinar itu lemah, goyah, dan berubah-ubah, kapal-kapal peluang akan lewat begitu saja. Tapi jika sinar itu kuat, konsisten, dan jelas, kapal-kapal itu akan datang mendekat, membawa muatan yang selama ini kau impikan. Dan inilah aha momennya. Rahasia kekuatan kalimat sederhana itu bukan hanya pada kata-katanya, tapi pada keyakinan yang kau tanam di baliknya. Napoleon Hill menyebutnya desire, keinginan yang membara. Kalimat sederhana tanpa emosi hanyalah bunyi. Tapi kalimat sederhana yang dibakar oleh hasrat menjadi doa. Dan doa yang dipadukan dengan keyakinan menjadi perintah bagi alam semesta. Kau mungkin berkata, "Aku pernah mencoba afirmasi, tapi tidak berhasil." Dengarkan baik-baik, bukan afirmasinya yang gagal. Mungkin yang gagal adalah keyakinanmu. Pikiran bawah sadar tidak hanya mendengar kata-kata, ia juga merasakan getaran emosi di balik kata itu. Jika kau berkata, "Aku kaya," tapi hatimu penuh keraguan, pikiran bawah sadar menangkap keraguannya, bukan kata kayanya. Maka, rahasia kedua adalah, rasakan seolah-olah itu sudah nyata. Saat kau mengucapkannya, bayangkan detilnya. Rasakan uang di tanganmu. Rasakan keamanan yang datang dari kebebasan finansial. Rasakan syukur itu mengalir di dadamu. Saat kau mengucapkan, "Rezeki datang kepadaku dengan mudah dan berlimpah," kau harus benar-benar merasakannya. Kita punya budaya yang indah di negeri ini. Iman, doa, kesabaran, semua itu sudah mengajarkan kita untuk percaya pada yang tak terlihat. Dan kau tahu, Napoleon Hill mengajarkan hal yang sama, hanya dengan bahasa yang berbeda. Iman adalah bahan bakar utama pikiran bawah sadar. Kau bisa mempelajari strategi bisnis, kau bisa belajar investasi, tapi tanpa iman pada dirimu sendiri, semua itu hanya menjadi angka di atas kertas. Ada satu hal lagi, mastermind. Dalam ajaran Napoleon Hill, mastermind adalah kekuatan ketika dua atau lebih pikiran bersatu dalam tujuan yang sama. Dalam budaya kita, ini seperti musyawarah atau doa bersama. Ketika kau mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang percaya pada pertumbuhanmu, energimu akan terangkat. Kata-kata afirmasi yang kau ucapkan akan diperkuat oleh energi mereka. Dan ingat, energi adalah bahasa yang dipahami semesta. Mari aku ceritakan sebuah kisah singkat. Ada seorang pria sederhana di Jawa Tengah. Hidupnya pas-pasan. Setiap hari ia hanya berkata pada dirinya, "Yang penting cukup." Dan benar saja, hidupnya selalu cukup. Tidak lebih, tidak kurang. Suatu hari, ia membaca buku Napoleon Hill. Ia memutuskan untuk mengubah kalimatnya. Setiap pagi, ia berkata, "Rezekiku berlimpah, aku selalu punya lebih untuk memberi." Awalnya ia merasa aneh, tapi ia terus mengulangnya, sambil membayangkan ia berbagi dengan tetangga, membantu anak-anak sekolah. 3 bulan kemudian, usahanya yang dulu sepi mulai ramai. Ia tidak tahu bagaimana. Tapi aku tahu, itu bukan kebetulan. Itu adalah pikiran bawah sadarnya yang bekerja, mengarahkan langkah-langkah kecilnya, membuatnya lebih ramah pada pelanggan, lebih berani mengambil peluang. Dan semesta merespons.
Inilah yang ingin aku katakan, kau punya kekuatan yang sama. Kau tidak perlu menunggu waktu yang tepat atau modal besar untuk memulainya. Yang kau butuhkan hanyalah satu kalimat sederhana, diucapkan dengan keyakinan, diulang setiap hari, disiram dengan rasa syukur, dan dijaga dengan konsistensi. Lakukan ini, dan perlahan kau akan melihat perubahan. Mungkin tidak dramatis dalam semalam, tapi pasti. Karena semesta selalu memberi pada mereka yang siap menerimanya. Sekarang, aku ingin kau berhenti sejenak. Ambil napas dalam. Tutup matamu. Ucapkan satu kalimat itu, apapun versi terbaiknya untukmu. Rasakan setiap katanya masuk ke dalam hatimu. Lihat dirimu di masa depan, tersenyum, berdiri di tempat yang selama ini kau impikan. Lihat wajah keluargamu, bahagia. Lihat dirimu, bebas. Itu bukan khayalan. Itu adalah cetak biru masa depanmu. Dan ingat, ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang menjadi versi terbaik dirimu. Karena saat kau berubah, dunia di sekitarmu pun ikut berubah. Dan semua itu dimulai dari satu kalimat sederhana. Bayangkan kau sudah memutuskan untuk mengucapkan kalimat itu setiap hari. Pada awalnya, rasanya seperti bicara kosong. Mungkin ada suara kecil di dalam kepalamu yang berbisik, ini hanya omong kosong, hidupmu tetap sama. Tapi di sanalah ujian pertama dimulai. Pikiran lamamu akan melawan. Ia akan mencoba menarikmu kembali ke pola lama. Ia akan berkata bahwa kau sedang membuang waktu. Itulah mengapa disiplin menjadi penentu. Disiplin bukan sekadar memaksa diri melakukan sesuatu. Disiplin adalah janji. Janji yang kau buat pada dirimu sendiri dan kau tepati bahkan ketika tidak ada yang melihat. Bayangkan, seorang petani menanam benih di tanah. Ia tahu benih itu tidak akan tumbuh dalam semalam, tapi setiap hari ia menyiram, menjaga, membersihkan gulma. Ia tidak berkata, tidak ada tanda-tanda pertumbuhan, lebih baik aku berhenti. Ia tahu proses itu bekerja di bawah tanah. Dan suatu hari, tunas kecil akan muncul. Begitu pula dengan pikiranmu. Saat kau mengucapkan kalimat itu setiap hari, pikiran bawah sadarmu sedang bekerja di bawah permukaan. Ia membentuk jalur-jalur baru, membangun keyakinan baru, menghapus batasan lama. Dan suatu hari, tanpa kau sadari, kau mulai membuat pilihan berbeda. Kau mulai berbicara dengan cara berbeda. Kau mulai berani mengambil langkah yang dulu terasa mustahil. Namun, ada musuh yang lebih besar dari kemiskinan. Kemalasan pikiran. Ia datang dalam bentuk kebiasaan buruk. Menunda, terlalu banyak alasan, membiarkan emosi mengendalikan hari. Jika kau ingin mengubah nasib keuanganmu, kau harus melatih pikiranmu seperti seorang prajurit melatih tubuhnya. Setiap hari, tanpa absen. Napoleon Hill mengajarkan, kebiasaan adalah tali tak terlihat yang mengikat nasibmu. Artinya, jika kau membiarkan hari-harimu dipenuhi kebiasaan lama, hasilmu akan selalu sama. Maka mulailah hari dengan ritual kecil. Bisa sesederhana ini. Begitu bangun, tarik napas dalam, ucapkan kalimat afirmasi keuanganmu 3 kali dengan suara yang jelas, lalu bayangkan satu langkah nyata yang akan kau ambil hari ini untuk mendekat pada tujuan. Bukan hanya berkata, aku akan kaya, tapi juga bertanya, apa yang akan aku lakukan hari ini agar aku layak menerima kekayaan itu? Karena afirmasi tanpa tindakan hanyalah angan-angan, tapi afirmasi yang disertai tindakan menjadi magnet yang tak tertolak bagi rezeki. Gunakan simbol-simbol yang menguatkan imanmu. Mungkin kau punya kotak kecil di rumah yang kau sebut kotak syukur. Setiap kali menerima uang, besar atau kecil, sisihkan sebagian untuk dimasukkan ke dalam kotak itu sambil berkata, terima kasih Tuhan. Rezeki ini berlipat ganda.
Simbol fisik seperti ini akan memberi sinyal kuat pada pikiran bawah sadarmu bahwa kau hidup dalam kelimpahan. Bayangkan, setiap kata yang kau ucapkan seperti benang cahaya yang menenun realitas. Saat kau malas mengulang kalimat itu, ingatlah, benang itu akan terputus. Dan jika kau tekun, kain yang indah akan terbentuk, membungkus hidupmu dengan kehangatan rezeki. Jangan takut pada lambatnya proses. Takutlah pada berhentinya proses. Karena saat kau berhenti, semua energi yang sudah terkumpul akan memudar. Ini seperti mendayung perahu melawan arus. Saat kau berhenti mendayung, kau akan terbawa kembali ke titik awal. Perhatikan juga lingkunganmu, karena lingkungan adalah cermin bagi pikiranmu. Jika kau berada di sekitar orang yang selalu mengeluh, yang berkata, hidup itu sulit dan tidak akan berubah, maka cepat atau lambat, kata-kata itu akan masuk ke pikiranmu. Carilah orang yang punya visi, yang bicara tentang peluang, bukan hambatan, yang memelihara mimpi mereka seperti kau memelihara milikmu. Pikirkan ini, jika kau menyalakan lilin di tengah ruangan gelap, cahaya itu akan menerangi orang lain juga. Begitu pula sebaliknya, jika kau membawa api kecil ke tengah badai keluhan, apimu bisa padam. Lindungi apimu, jagalah nyala itu. Sekarang, aku ingin memberikanmu satu latihan sederhana. Selama 7 hari ke depan, setiap pagi dan setiap malam, lakukan 3 langkah ini. Pertama, ucapkan kalimat afirmasimu 3 kali, dengan suara yang mantap. Kedua, tulis di buku kecil, satu hal yang membuatmu bersyukur hari itu terkait keuangan sekecil apapun. Ketiga, bayangkan dirimu 1 tahun dari sekarang, bebas dari kecemasan finansial, tersenyum, membantu orang lain dengan kelimpahanmu. Latihan ini sederhana, tapi jika dilakukan konsisten, ia akan membentuk pola pikir baru. Dan saat pola itu menjadi kebiasaan, hidupmu akan bergerak tanpa kau sadari. Dan jangan lupa, iman adalah jantung dari semua ini. Iman adalah percaya pada yang belum terlihat. Bahkan ketika dompetmu kosong, kau tetap berkata, "Aku hidup dalam kelimpahan." Karena iman bukanlah tentang melihat dulu, lalu percaya. Iman adalah percaya dulu, baru melihat. Inilah seni mengubah nasib. Bukan dengan keajaiban instan, tapi dengan mengasah pikiran, menjaga kata-kata, dan melangkah setiap hari dengan keyakinan. Seperti menanam pohon, kau tidak menunggu sampai melihat daunnya untuk menyiramnya. Kau menyiramnya karena kau tahu benih itu hidup. Bayangkan, 7 hari telah berlalu sejak kau mulai ritual itu. Awalnya, mungkin kau merasa aneh, ada rasa ragu, ada suara kecil yang berkata, ini tidak akan mengubah apapun. Tapi, tanpa kau sadari, sesuatu mulai bergeser. Perasaanmu di pagi hari berbeda. Ada semacam getaran halus, rasa percaya yang tumbuh diam-diam di dadamu. Kau mulai memandang uang bukan sebagai musuh, tapi sebagai sahabat. Perubahan pertama selalu terjadi di dalam. Dan saat perubahan itu menguat, dunia luar mulai merespons. Kau mulai melihat peluang di tempat yang dulu hanya kau anggap kebetulan. Tiba-tiba, seseorang menghubungimu untuk menawarkan pekerjaan. Tiba-tiba, usahamu mendapat pelanggan baru. Tiba-tiba, ide-ide mengalir saat kau sedang mandi atau berjalan santai di sore hari. Itulah tanda bahwa pikiran bawah sadarmu sudah mulai bekerja untukmu. Dan yang lebih ajaib, kau merasa lebih ringan. Kekhawatiran yang dulu seperti beban di pundak mulai berkurang. Bukan karena semua masalah hilang, tapi karena sekarang kau punya keyakinan bahwa jalan keluarnya sudah ada. Dan keyakinan itu adalah magnet yang menarik hal-hal baik ke dalam hidupmu. Inilah transformasi yang aku ingin kau alami sepenuhnya. Napoleon Hill berkata, apapun yang dapat dibayangkan dan diyakini dapat dicapai.
Dan ketika kau mulai membayangkan dirimu hidup dalam kelimpahan dan benar-benar percaya pada gambaran itu, kau sedang mencetak cetak biru baru bagi masa depanmu. Bayangkan sebuah pintu besar. Selama bertahun-tahun, pintu itu terkunci. Kau berdiri di depannya, mengetuk, tapi tak pernah terbuka. Sekarang, dengan satu kalimat sederhana yang kau ulang setiap hari, kau sedang memutar kunci itu. Putaran pertama terasa berat. Putaran kedua sedikit lebih mudah. Dan tiba-tiba, pintu itu terbuka. Di baliknya, cahaya, udara segar, dan di sanalah rezeki mengalir seperti sungai. Namun, aku ingin kau ingat, kekayaan sejati bukan hanya tentang angka di rekening. Kekayaan sejati adalah saat hatimu damai, pikiranmu jernih, dan hidupmu penuh makna. Kau bisa punya banyak uang, tapi jika hatimu kosong, kau tetap miskin. Dan kau bisa punya sedikit uang, tapi jika hatimu penuh syukur, kau sudah kaya. Sekarang, bayangkan kau sudah mempraktikkan semua ini selama 1 tahun. Kau bangun di pagi hari dengan rasa antusias. Kau melihat kalender dan bukannya merasa tertekan, kau merasa bersemangat untuk memulai hari. Tagihan tetap datang, tapi kau sudah punya cara untuk membayarnya tanpa rasa panik. Bahkan, kau punya lebih untuk membantu orang lain. Mungkin kau mengajak keluargamu makan di tempat yang dulu hanya bisa kau lihat dari luar. Mungkin kau membayar pendidikan anakmu tanpa harus berhutang. Mungkin kau menyumbang diam-diam untuk seseorang yang kesulitan. Dan setiap kali kau memberi, hatimu berkata, inilah arti kelimpahan. Inilah yang dimaksud dengan hidup selaras dengan semesta. Kau tidak lagi mengejar uang dengan rasa takut kehabisan, tapi kau mengundangnya dengan rasa syukur dan percaya. Kau tidak lagi memohon dengan putus asa, tapi kau berdiri tegak, tahu bahwa rezeki adalah bagian dari hakmu sebagai ciptaan Tuhan. Dan yang lebih indah, energi ini menular. Orang-orang di sekitarmu mulai merasakan perbedaan. Mereka melihat caramu berbicara, caramu tersenyum, caramu menghadapi tantangan. Mereka mulai bertanya, apa rahasiamu? Dan saat kau membagikannya, kau menjadi cahaya bagi orang lain. Sampai akhirnya, kau sadar, perjalanan ini bukan hanya tentang mengubah nasib keuanganmu. Ini tentang menemukan kembali kekuatanmu. Tentang menyadari bahwa kata-kata yang kau ucapkan pada dirimu sendiri adalah doa. Dan doa yang diucapkan dengan keyakinan mampu menggerakkan gunung. Maka hari ini, biarkan kata-kata ini menjadi akhir dari satu bab dan awal dari bab baru dalam hidupmu. Pegang kalimat itu erat-erat. Ulang setiap hari. Rasakan, hidupi, dan lihat bagaimana dunia di sekitarmu mulai menyesuaikan diri untuk mencerminkan keyakinan barumu. Karena kau bukan lagi orang yang sama seperti kemarin. Kau sekarang adalah seseorang yang sadar bahwa nasib bisa diubah. Dan kau punya kuncinya. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwa Anda. Karena ini bukan akhir. Ini adalah awal dari hidup yang lebih berarti.